salam semangat sehat. Kembali lagi dalam podcast Sapa Dokter RSA bersama saya Dokter Almira. Di samping saya sudah ada Dokter Retno Nurhayati, spesialis anak Biomed, dokter spesialis anak Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Assalamualaikum dok, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Dokter Almira. Semoga Dokter Almira juga sehat pada hari ini. Alhamdulillah baik juga dok. Semoga sahabat RSA di rumah ini juga sehat selalu ya. Nah terkait dengan tema kita hari ini dok, jadi bagaimana cara mengatasi demam pada si kecil supaya tidak panik. Mungkin sahabat RSA di rumah itu baik bapak ibunya atau mbahnya atau budenya itu pada saat anaknya panas itu atau demam itu akan riwah, panik, bingung gitu. Nah sebenarnya demam sendiri itu apa sih dok? Mungkin banyak yang kurang tahu yang sahabat RSA di rumah ini tentang apa itu demam. Oke, terima kasih Dokter Almira atas pertanyaannya tadi ya, yang dimana sahabat RSA juga pengen tahu gimana sih cara mengatasi demam. Yang pertama itu memang nggak boleh panik dulu ya. Tadi sudah disampaikan Dokter Almira, semua anggota keluarga jadi panik. Nah, tadi ditanyakan apa sih dok sebenarnya demam? Jadi demam itu adalah kenaikan suhu tubuh seorang anak yang di luar normal. Nah, suhu normal itu berapa? Suhu normal itu antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi di sini harus dengan alat ukur, tidak bisa menggunakan dipegang kok anakku demam ya gitu. Itu tidak bisa didefinisikan sebagai demam, sehingga para sahabat RSA di sini dan semuanya harus memiliki termometer untuk mengetahui bahwa si kecil mengalami demam. Oh jadi begitu ya dok ya. Jadi memang sebaiknya tidak pakai alat ukur tangan meter ya dok ya. Memang seharusnya sahabat di RSA di rumah itu memang punya alat ukur termometer ini, harusnya wajib di setiap rumah ada ya. Nah pertanyaan berikutnya nih dok, penyebab demam itu bisa apa saja sih dok? Oke, terima kasih Dokter Almira. Itu pertanyaannya memang pas sekali, terutama juga sahabat RSA yang ingin menanyakan sebenarnya apa sih penyebab demam pada anak ya. Jadi penyebab demam anak itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi bisa infeksi atau yang non infeksi atau yang bukan infeksi. Yang infeksi itu penyebabnya seperti kita ketahui ya, ada bakteri, ada virus, kemudian ada jamur dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa demam itu juga bisa karena non-infeksi. Contoh misalnya anak yang dehidrasi, kurang minum, aktivitas berlebihan, bermain yang berlebihan di luar rumah, sehingga penguapannya akan tinggi, sehingga anak cenderung dehidrasi dan suhu tubuh akan meningkat. Misalnya lagi non-infeksi juga bisa karena habis trauma atau terjatuh misalnya. Makanya kenapa mungkin sahabat RSA ya yang zaman dulu kalau habis jatuh panas tuh, bisa juga ya trauma akan menaikkan suhu tubuh pada anak. Kemudian ada juga mungkin karena penyakit keganasan pada anak yang non infeksi, itu juga akan menaikkan suhu tubuh atau penyebab demam. Jadi gitu ya dok. Jadi tidak semua bahwa semua panas itu adalah penyebab suatu penyakit karena infeksi. Karena prinsipnya panas itu sebenarnya respon dari tubuh seorang anak yang imunokompeten. Artinya jika sahabat RSA punya anak yang memiliki demam, artinya anak ini merespon terhadap suatu yang datang dari luar tubuhnya. Jadi anak ini memiliki imun yang bagus. Wah penjelasannya dokter Retno ini detail sekali ya sahabat RSA. Nah berikutnya dok, kalau sudah tahu ya kalau anak ini demam, terus apa yang harus kita lakukan pertama dok? Sebelum panik nih, anak panas, habis itu apakah langsung diberi apa? Habis itu pada saat demam itu juga harus dibawa ke rumah sakit atau gimana dok? Baik, terima kasih Dokter Almira. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu sama sahabat RSA ya. Terus kalau udah demam, gimana dok? Kan udah panik gitu ya. Pasti nomor satu panik. Sehingga tipsnya adalah satu, jangan panik dulu ya, karena kadang kalau kita panik itu melakukan hal-hal yang irasional, seperti misalnya
anaknya segera dikasih alkohol misalnya, dibalur-balur dengan bahan-bahan tertentu yang justru akan membahayakan ya. Nah, jika kalau ada anak yang demam, pertama kali tadi sudah kita bahas kan, ukur dulu suhu dengan termometer ya. Ingat tadi seperti yang dikatakan Dokter Almira, nggak boleh pakai tangan meter. Jadi ukur dulu suhu, benar nggak sih anakku ini demam? Kalau memang suhunya di atas 37,5, berarti memang anak kita sedang demam ya. Yang dilakukan apa dulu? Satu, perbanyak cairan. Karena ingat bahwa api itu bisa dimatikan dengan air. Nah, konsepnya itu ya para sahabat RSA. Sehingga kalau ada anak demam, segera berikan cairan yang lebih, bisa ASI, bisa susu formula, bisa cairan-cairan seperti mungkin jus atau cairan yang lain. Contoh misalnya sup juga boleh. Sehingga cegah dehidrasi sedini mungkin ketika anak demam. Kemudian yang kedua, buka semua area-area yang tertutup. Misalnya jangan pakaikan baju yang tebal, jangan pakai topi, jangan pakai kaos kaki. Itu permukaannya harus dibuka semua. Seperti konsep fisika ya, artinya kalau ada kita mau menurunkan panas, maka harus dialirkan dengan udara yang lebih sejuk. Bikin seorang anak nyaman. Misalnya boleh nih AC atau kipas angin dinyalain, boleh, silahkan aja, asal membuat anak lebih nyaman. Kemudian boleh nggak dok dikompres? Justru boleh dikompres pakai air hangat di seluruh tubuh, tidak hanya di dahi. Kadang kan sahabat RSA kalau panasnya di dahi dok gitu ya. Jadi boleh dikompres air hangat di seluruh tubuh. Oh jadi gitu ya dok ya, malah justru kompres alkohol, pakai baju tebel, habis itu nggak pakai AC atau kipas angin, bahkan pakai minyak-minyak baluran kayak gitu tuh tidak dianjurkan ya, bahkan itu merupakan mitos ya. Padahal selama ini tuh kalau dari mbah-mbah zaman dulu itu kalau misalkan sakit demam kayak gitu dikasih taunya seperti itu ya dok ya. Nah kenapa dok kok sebenarnya ini tidak diperbolehkan gitu dok? Nah ini betul nih yang disebut Dokter Almira, bahwa semua yang dilakukan tadi itu adalah mitos dan kebiasaan-kebiasaan yang harusnya dirubah ya. Sahabat RSA juga akan mengetahui nih penjelasannya apa sebenarnya ya. Tadi udah disampaikan bahwa kenapa sih dok nggak boleh pakai baju tebel, kemudian ruangannya juga boleh nyalain AC atau kipas angin gitu. Itu sebenarnya berhubungan. Kenapa? Karena pada saat kita mau menurunkan suhu si kecil, maka harus ada perpindahan suhu. Lagi-lagi balik ke konsep fisika tadi ya, bahwa suhu atau kalor yang panas itu berpindah dari yang suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sehingga kalau ada anak demam, maka suhu sekitarnya harus lebih rendah dari suhu anak kita. Contoh misalnya, kita menggunakan AC dengan suhu ruangan 24, sedangkan suhu tubuh kita 38 misalnya anak kita, maka akan ada aliran yang akan mencapai kestabilan supaya suhu 38 itu akan ditransfer ke suhu lingkungan yang lebih rendah. Kemudian kenapa dok tadi nggak boleh dikompres alkohol juga gitu? Kompres yang sangat direkomendasikan, sahabat RSA juga harus tahu nih, ini yang penting ya, bahwa kompres yang terbaik adalah air hangat. Kenapa harus air hangat? Karena kompres itu akan menyentuh area tubuh si kecil. Ketika ada menyentuh suhu tubuh si kecil, maka harus ada perpindahan kalor secara konduksi yang tidak terlalu ekstrim. Contoh misalnya, zaman dulu kalau kompres pakai es ya dok? Iya dok. Nah, kompres es itu suhunya 0 derajat, sedangkan suhu tubuh anak kita 38. Perbedaan yang suhu yang terlalu ekstrim ini akan menyebabkan tidak nyaman, rasa yang sakit mungkin pada anak, dan pasti anak akan rewel. Sehingga dengan hangat tadi akan cepat mengurangi atau menurunkan suhu anak. Nah, kalau dikompres kan nggak cuma di dahi, banyak tuh kan orang tua itu suka kompresnya cuma di dahi. Padahal yang terjadi demam itu adalah di seluruh permukaan tubuh si anak. Sehingga kompres yang terbaik itu seperti menyeka, seperti memandikan. Jadi nggak cuma di dahi, di ketiak, area-area lipatan, ketiak, selangkangan, punggung,
leher, itu semuanya harus dikompres dan atau diseka yang lebih tepatnya. Begitu dok ya. Nah ini kan sempat tadi menyinggung tentang kompres alkohol ya dok. Nah itu kenapa dok kok kompres alkohol itu tidak diperbolehkan? Baik, untung Dokter Armira mengingatkan saya ya, penjelasan kenapa sih sebenarnya alkohol 70% itu nggak boleh digunakan untuk kompres. Seperti kita ketahui bahwa pada saat anak demam itu terjadi pelebaran pembuluh darah, di mana pada saat terjadi pelebaran pembuluh darah, ketika kita memberikan permukaan tubuh seorang anak itu alkohol, maka akan terjadi penyerapan. Kita tahu sendiri bahwa alkohol itu ketika masuk ke pembuluh darah itu akan terjadi suatu intoksikasi atau keracunan alkohol. Oh, begitu ya dok ya. Nah ini dok, kan tadi sudah dijelaskan ya dok ya tentang demam pemberian apapun itu. Nah kalau misalkan orang tua nih beli sendiri obat penurun panas di apotek habis itu diberi ke anaknya, itu boleh apa enggak dok? Nah ini yang ditunggu-tunggu ya, bagaimana nih menangani kalau udah nggak bisa dilakukan dengan terapi non farmakologis atau yang terapi dengan obat, udah nggak mempan nih, udah dikompres, udah diberikan cairan yang cukup, ternyata suhu masih demam, masih di atas 37,5 atau bahkan di atas 38. Nah boleh nggak seorang orang tua atau pengasuh atau siapapun atau sahabat RSA juga pasti akan pengen tahu obat apa sih yang boleh diberikan kepada anak. Nah dalam hal ini kita harus bijak ya dalam mengobati anak, karena pengobatan pada anak ini pasti ada tujuannya dan ada indikasi. Yang pertama, pilihlah obat yang paling aman ketika anak demam. Yang kita rekomendasikan adalah golongan dari paracetamol. Nah, yang paling penting itu adalah satu, hindari dari jangkauan anak. Karena pada anak-anak ada anak-anak tertentu yang menyukai jenis obat tertentu karena rasa, sehingga hati-hati atau jauhkan dari jangkauan anak. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan sediaan dari obat itu. Jadi baca aturan yang ada di obat. Misalkan harus menggunakan sendok takar. Banyak nih mungkin beberapa orang tua atau mungkin sahabat RSA yang masih belum tahu bahwa mereka sering menggunakan dengan sendok makan atau sendok teh. Sebenarnya itu sudah nggak direkomendasikan. Harus diukur dengan dosis yang sesuai dengan takaran obat. Misalnya nih mintanya 5 mili, harus betul-betul 5 mili. Karena kalau kita menggunakan sendok dengan merek tertentu pasti tidak bisa dikonversi dengan miligram atau dosis yang sesuai. Gitu. Baik dok. Nah ini dok, kalau misalkan anak-anak itu kan sudah kita kasih cairan, terus sudah dikompres juga, sudah minum obat, tapi kok masih demam aja dok. Nah kira-kira kapan dok harus dibawa ke dokter? Baik, ini pertanyaan yang the last but not least ya. Jadi kapan sih kita harus membawa anak kita ke dokter untuk mencari pertolongan ketika terapi-terapi yang sudah kita berikan sebelumnya sudah dikerjakan. Nah, kalau kita berbicara tentang kapan, sebaiknya pada kasus-kasus anak ini tidak seperti yang sebelumnya yang diketahui oleh sahabat RSA, biasanya berapa hari dok? 3 hari, 4 hari gitu ya. Tapi pada prinsipnya itu adalah tergantung kondisi anaknya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih dok atau kondisi seperti apa? Jadi tidak lagi fokus ke kapan lagi, tetapi sebenarnya apa sih kondisi anak kita yang harus dibawa ke dokter. Nah, orang tua itu kan sebenarnya dokter terbaik ya bagi anaknya, yang tahu aktivitasnya 24 jam seperti apa. Contoh misalnya, dok anak saya itu nggak bisa diem dok, pokoknya kalau pagi bangun tidur main. Kok hari ini kok anaknya cenderung suka tidur anaknya, kemudian anaknya itu cenderung tidak mau bermain, disuapin nggak mau, biasanya makannya lahap. Nah, tanda-tanda seperti ini yang harus diketahui oleh orang tua kapan harus ke dokter. Salah satu yang ekstrim adalah kalau ada tanda dehidrasi, misalnya tidak kencing lebih dari 4 jam. Yang kedua, anak tampak lemes dan cenderung tidur. Kemudian yang ketiga, mungkin ada kejang misalnya, itu tidak harus kapan 3 hari 2 hari, meskipun baru 3 jam panasnya, kalau sudah ada tanda kejang maka harus segera dibawa ke dokter atau lebih tepatnya ke IGD.
kalau kasus itu emergensi. Kemudian yang keempat adalah ketika panas itu sudah mencapai 40 derajat lebih, karena ada istilah kita sebut sebagai hyperpireksia, jadi panas yang sudah melewati batas ambang seorang anak. Jangan lupa dok, satu lagi ya, jadi kalau misalnya anak nggak mau makan minum, kemudian muntah dengan farmakologis, dengan obat tadi juga muntah, obat nggak bisa masuk, itu juga merupakan resiko dehidrasi, karena banyak sekali ya anak-anak terutama balita itu ketika sakit itu memang malas makan dan malas minum. Wah, detail banget ya sahabat RSA penjelasannya Dokter Retno ini. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dok. Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar tentang demam. Di era pandemi seperti ini, demam itu sama orang tua bisa dikaitkan dengan ini COVID enggak ya? Anakku ini benar COVID enggak ya? Nah, kalau seperti itu, demam yang mengarah ke COVID itu seperti apa dok? Nah, ini nih pertanyaan Dr. Almira yang pasti ditunggu-tunggu oleh sahabat RSA juga ya. Gimana sih dok bedanya nih demam anak-anak ini yang mengarah ke COVID? Karena kan salah satu gejala COVID juga demam kan. Nah, karena penjelasannya sangat panjang, jadi kita akan bikin di podcast selanjutnya. Gimana dok? Setuju? Setuju sih dok. Ini butuh sesi khusus memang ya untuk penjelasan COVID ini ya dok ya. Nanti sahabat RSA nantikan di podcast selanjutnya. Baik. Terima kasih Dokter Retno atas Sama-sama, waktunya sudah berbagi share sama kita sama sahabat RSA. Oke, terima kasih dokter. Demikian tadi sahabat RSA podcast Sapa Dokter RSA bersama dengan Dokter Retno. Nantikan podcast lainnya dengan narasumber berkompeten dan juga tema menarik lainnya. Saya Dr. Almira undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sehat.